telah berkembang kisah turun-temurun di kalangan masyarakat desa-desa di Kabupaten Indramayu, khususnya desa-desa yang berlokasi di wilayah tanggul bantaran Sungai Cimanuk, bahwa pada kedalaman Sungai Cimanuk konon terdapat sebuah kerajaan jin dengan istananya yang gemerlap. Satu masyarakat lain menyebutnya hanya sebatas kerajaan jin saja. Ada lagi yang menyebutnya dengan istilah kerajaan Pulau Mas yang dipimpin oleh Raja Jin yang sakti mandraguna. Dalam Babad Indramayu disebutkan bahwa dalam rangka membangun Indramayu, Arya Wiralodra sempat bertempur dengan raja kerajaan siluman tersebut. Sebab karena pada mulanya pendirian Indramayu mengganggu ekosistem setan atau jin di Cimanuk. Bagaimana kisah sebenarnya? Apakah mitos bahwa ada kerajaan jin di bawah Sungai Cimanuk itu benar adanya? Anda sedang tergabung dengan Tinta Pena di Anong TV. Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan untuk perkembangan kanal ini. Selamat menyaksikan. Bagi masyarakat desa yang desanya terletak di area bantaran atau tanggul Sungai Cimanuk pada kisaran tahun 50 dan 80-an, menurutnya sudah tidak asing lagi dengan penampakan mistis di Cimanuk. Seperti suara kuda berlari, bala tentara tempo dulu yang hilir mudik berjalan beriringan di atas Sungai Cimanuk. Penampakan jangjitan atau manusia-manusia kecil sejenis tuyul di hutan Tanggul Cimanuk, penampakan buncul atau kewan gaib, penampakan buaya putih, dan munculnya bebunyian atau tetaluan atau gamelan yang aneh di Cimanuk. Namun, kisah-kisah tersebut kemudian seperti musnah ditelan oleh zaman ketika pada tahun 90-an Indramayu secara keseluruhan teraliri aliran listrik. Kisah-kisah mistis tersebut seolah hilang tertutupi kemodernan zaman. Kisah mengenai kerajaan jin Cimanuk kemudian kembali muncul pada tahun 2000-an. Kisah tersebut bermula dari pembangunan jembatan yang menghubungkan desa Pangkalowa Ilir di barat dan desa Pilangsari di timur. Jembatan ini dibangun melintasi Sungai Cimanuk dengan panjang 1 kilometer lebih. Dalam pembangunannya, konon ditemukan keanehan-keanehan seperti susahnya dalam membuat cor-coran dalam pondasi jembatan dan lain sebagainya, serta kisah-kisah mistis mengenai adanya berbagai macam bebauan yang dirasakan pekerja proyek pembuatan jembatan tersebut. Setelah selesainya proyek pembangunan jembatan Pangkalowa Ilir, orang-orang yang pernah terlibat dalam pembangunan proyek, mandor atau pekerja, didapati banyak yang meninggal dunia. Meskipun proses meninggalnya wajar akibat kecelakaan atau sakit, akan tetapi masyarakat sekitar menyangkut pautkannya dengan hal-hal mistis. Katanya meninggalnya karena wadal kerajaan siluman Sungai Cimanuk. Kasus kemudian bertambah runcing ketika seorang ibu-ibu yang koma akibat sesuatu kecelakaan atau sakit tersadarkan diri setelah kurang lebih 2 bulan masa koma. Setelah sadar, ibu-ibu tersebut menceritakan bahwa ketika koma, dia dipekerjakan di dapur istana kerajaan jin Cimanuk. Tugasnya sehari-hari ngelap godong gedang atau membersihkan daun pisang yang digunakan sebagai alas untuk makan para penghuni kerajaan Sungai Cimanuk. Setelah itu, menurutnya juga, di dalam masa koma tersebut, dia melihat mantan mandor atau pekerja pembuatan jembatan Cimanuk Pangkalowa Ilir tersebut dijadikan abdi dalam di istana tersebut. Bahkan dikatakan
orang-orang di desanya yang dahulu meninggal di atas jembatan Cimanuk, baik karena kecelakaan tunggal maupun kecelakaan non-tunggal, terlihat menjadi abdi dalam di istana jin tersebut. Karena dalam setiap hari, ibu tersebut dipekerjakan sebagai pembersih daun pisang yang bertumpuk-tumpuk banyaknya. Ibu tersebut merasa tidak betah. Ia pulang dan terus-menerus menangis, sehingga salah satu tentara kerajaan jin Cimanuk tersebut kemudian menanyakan perihal mengapa ibu-ibu tersebut menangis. Ibu tersebut kemudian menjawab ingin pulang. Merasa kasihan, salah satu tentara kerajaan tersebut menunjukkan arah jalan pulang. Dan setelah ibu tersebut melangkah ke arah jalan pulang yang ditunjukkan, tersadarlah kemudian ibu tersebut dari komanya. Bagi setiap orang yang pernah diceritakan mengenai keberadaan kerajaan jin di Cimanuk, tentu kisah di atas menjadi penguat. Adapun bagi anak-anak muda yang belum pernah mendengar kisah-kisah orang tua dahulu, tentu peristiwa tersebut memberikan pengetahuan baru bagi mereka. Terlepas apakah pengetahuan tersebut benar atau tidak, yang jelas kisah tersebut memang sudah dituturkan sejak lama. Ada hal menarik dari legenda kerajaan siluman Sungai Cimanuk jika dikaitkan dengan sejarah tempo dulu. Karena pada dasarnya, legenda biasanya timbul akibat penyampaian sejarah yang dilebih-lebihkan hingga akhirnya tenggelam menjadi legenda. Karena penambahan dan pengurangan cerita, maka yang semula benar-benar peristiwa sejarah berubah menjadi legenda, sementara legenda kemudian menjadi mitos. Ada beberapa kemungkinan yang timbul dari munculnya legenda kerajaan jin di Cimanuk. Salah satunya adalah mengenai kisah kerajaan Manukrawa yang pernah berdiri di bantaran atau tanggul Sungai Cimanuk. Menurut kitab naskah Wangsakerta, kerajaan Manukrawa muncul sezaman dengan kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Manukwara dipimpin oleh seorang raja bernama Bongolpati. Kerajaan tersebut terletak di tepian muara Sungai Cimanuk dan musnah akibat banjir bandang. Masih menurut naskah Wangsakerta, dalam bukunya Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, bahwa di era Purnawarman dan sesudahnya, Tarumanagara membawai kerajaan-kerajaan sebagai berikut. Salakanagara di Pandeglang, Cupunagara di Subang dan Indramayu, Nusa Sabai, Purwanagara, Ujung Kulwan di Pandeglang, Gunung Kidul, Purwalingga atau Purbalingga Jawa Tengah, Agrabinta di Cianjur, Mandala Sabara, Bumi Sagandu di Majalengka, Paladu, Kosala di Rangkas Bitung, Legon di Sendang, Indraprasta di Cirebon, Manukrawa di Cimanuk Indramayu, Malabar di Bandung, Pangalengan, Sidangrejo, Purwakerta di Purwokerto Jawa Tengah, Wanagiri, Purwagaluh di Banyumas, Cangkuang di Garut atau Ciamis, Sagara, Kubanggiri di Tegal Jawa Tengah, Cupugiri atau Gunung Cupu dekat Cihaurpeti Ciamis, Alengka di Kabupaten Bandung, Manik Parwata atau Gunung Manik, Salaka Gadang, Pasir Batang di Banyumas, Karang Sindulang di Kabupaten Bandung Cicalengka, Bitunggiri atau Gunung Bitung di Majalengka, Tanjung Kalapa, Pakuan Sumurwangi, Kalapa Girang, Tanjung Camara di Kuningan, Sagara Pasir, Rangkas di Pandeglang, Pura Dalem di Karawang, Lenggadewa, Wanadatar, Jati Ageng di Kuningan, Satya Raja, Wanajati, Rajatapura di Pandeglang, Sundapura di Bekasi, Dua Kalapa di Kalapa II, Bantarujek Majalengka atau Tasikmalaya Selatan, Pasir Muara di Bogor, Pasir Sanggarung di Cirebon, dan Indihiang di Tasikmalaya. Jika merujuk pada naskah di atas, dapatlah dipahami bahwa Manukrawa merupakan bawahan dari banyak bawahan kerajaan Tarumanagara terletak di Sungai Cimanuk yang sekarang bernama Indramayu. Oleh karena itu, kabar mengenai kerajaan Pulau Mas atau kerajaan bangsa siluman atau bangsa jin yang berada di dasar Sungai Cimanuk, ada kemungkinan legenda tersebut muncul berdasarkan peristiwa banjir bandang besar yang menenggelamkan kerajaan Manukrawa, sehingga secara turun-temurun masyarakat mempercayai jika kerajaan tersebut masih ada
akan tetapi pindah ke alam lain. Karena begitulah memang sejarah. Sejarah menjadi legenda, legenda kemudian menjadi mitos. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam Meduluran.